Berbahagialah matamu yang bisa melihat apa yang ahli Taurat dan para nabi tidak bisa lihat, dan mendengar apa yang ahli Taurat dan para nabi tidak bisa dengar. Inilah kata-kata Yesus di bagian akhir Injil hari ini yang coba kita maknai dalam konteks kita mengenang dan mendoakan Dr. Abraham Taufik yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Ajaran iman kita itu, dalam ajaran iman Katolik ada hal yang bernama imanen dan transenden. Nanti frater mereka bantu menjelaskan ya. Tapi kurang lebih artinya begini, imanen itu hal-hal yang bisa dilihat dengan panca indera dan bisa ditangkap dengan akal budi manusiawi kita. Tapi hal-hal transenden itu, ya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah matamu yang bisa melihat apa yang ahli Taurat dan para nabi tidak bisa lihat, dan mendengar apa yang ahli Taurat dan para nabi tidak bisa dengar. Inilah kata-kata Yesus di bagian akhir Injil hari ini yang coba kita maknai dalam konteks kita mengenang dan mendoakan Dr. Abraham Taufik yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Coba kita membayangkan Nabi. Nabi itu adalah orang yang diutus Tuhan. Tapi ternyata kalau mengacu pada apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak semua nabi itu bisa melihat apa yang misterius. Itu kalau dalam bahasa ajaran iman kita itu, dalam ajaran iman Katolik ada hal yang bernama imanen dan transenden. Nanti frater mereka bantu menjelaskan ya. Tapi kurang lebih artinya begini, imanen itu hal-hal yang bisa dilihat dengan panca indera dan bisa ditangkap dengan akal budi manusiawi kita. Tapi hal-hal transenden itu hal yang tidak bisa dijamah dengan panca indera dan tidak cukup dipahami dengan akal budi kita. Nah, ketika kita bicara kebangkitan dan hidup kekal, ini kan hal yang tidak kita bisa sentuh secara panca indera dan memang susah untuk dipahami. Coba bayangkan, kita menganut iman orang mati bangkit, kebangkitan badan dan jiwa. Bagaimana itu bisa diterima? Kan tidak mungkin badan kita setelah kita kuburkan lalu bangkit. Tapi inilah ajaran iman kita. Juga setelah mati, kita masuk surga tetapi melalui api penyucian. Ini juga tidak bisa kita lihat. Surga itu ada di mana? Api penyucian itu ada di mana? Tapi itu diajarkan. Maka untuk memahami hal-hal seperti inilah, kita dianugerahkan Roh Kudus oleh Tuhan. Dan itulah kenapa setiap kali kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mungkin tadi atau beberapa hari lalu saya bilang waktu khotbah, tadi kan Ibu Emi mereka sudah dengar juga ya. Waktu kita baptis itu kan dijamah kita punya mulut dan telinga. Supaya apa? Sabda Allah. Dan nanti kan ada hubungan dengan ketika kita mendengar Injil, ada buat begini. Supaya telinga kita peka mendengar sabda Allah, mulut kita bicara sabda Allah, dan mata kita mampu menemukan hal yang tidak dapat dilihat oleh bahkan para nabi. Nah, nanti bisa cek nabi-nabi yang orang-orang percaya. Coba cek. Saya dengar masih ada nabi yang perlu didoakan karena belum masuk surga ya. Ada itu, nabi besar lagi. Tapi
satu-satunya orang yang betul turun dari surga, bicara tentang surga, dan mempersiapkan orang dan pengikutnya masuk surga, cumanlah Tuhan Yesus. Nabi lain tidak berani bicara surga, karena memang mereka bukan dari surga, diangkat oleh orang-orang di dunia, karena sudah punya nama besar dan popularitas. Maka ada banyak hal yang mereka tidak paham, apalagi kalau bicara surga. Tapi kita, Yesus sendiri bicara, aku datang dari surga, aku datang dari Bapa, aku datang ke dunia, supaya mempersiapkan kamu. Kalau kamu percaya kepadaku, nanti akan kubawa ke tempat di mana aku dan Bapa itu berada, karena aku dan Bapa itu satu. Yesus juga bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tapi pintu menuju rumah itu sempit. Tapi kalau kamu jalan bersama aku, kamu akan sampai kepada Bapa, karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Coba cek nabi lain, berani nggak bicara begitu? Tidak. Karena memang mereka bukan dari surga. Yesus, dia datang dari surga. Nah, cara Yesus memelihara untuk kita tinggal dalam surga, itu dengan Ekaristi. Karena Ekaristi adalah perjamuan anak domba di surga yang bisa kita nikmati di dunia. Makanya selalu saya bilang, banggalah menjadi orang Katolik, dan sekali Katolik tetap Katolik. Karena akses untuk masuk surga lebih mudah walaupun tidak otomatis. Lebih mudahnya apa? Kalau kita rutin mencicipi perjamuan anak domba, yaitu roti yang turun dari surga dalam komuni, kan kita sedang menginvestasi surga, maka mau mati kapanpun tidak usah takut, pasti masuk surga. Dan kita bersyukur karena Dr. Abraham punya keluarga yang mencintai Ekaristi. Saya kemarin dengar Frater Edo cerita waktu saya baru pulang dari Sumba, hampir setiap hari minta misa untuk beliau ya. Mulai dari hari pertama dia meninggal, hari ketiga, saya dapat hari keberapa waktu itu, Erwin? Ketiga ya, misa di sini. Nah sekarang hari ke-40. Kenapa? Kita pingin dia mencicipi roti dari surga itu sekarang secara sempurna dalam hidup di surga. Dan kecintaan kepada Ekaristi memang jalan terbaik untuk memudahkan kita masuk surga. Jadi kayak Ibu Emi, mereka yang sudah ikut misa setiap hari, tidak usah takut lagi. Pasti takut cepat mati, tapi tidak usah takut tidak masuk surga. Karena itulah gunanya kita mencicipi Ekaristi. Kalau Erwin tambah lagi, sudah komuni, ada mencicipi sabda Allah, karena paling rajin jadi lektor ya. Jadi inilah cara kita menginvestasi surga, dan inilah cara juga kita selain menginvestasi surga, juga untuk kita melepas rindu dengan keluarga yang sudah meninggal. Kita kalau misa, kan kita merayakan misa bersama para kudus dari surga dan para malaikat. Makanya sering saya bilang, waktu kita mau menyanyikan kudus, 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 selalu dimulai dengan bersama para penghuni surga, para malaikat dan para kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Jadi misa itu perayaan surga yang ada di dunia. Dan ini diakui oleh seorang mantan pendeta yang sangat anti misa, namanya Scott Hahn di Amerika Serikat. Jadi dia kemudian masuk ke gereja Katolik setelah dia lama menjadi pendeta dan pengkhotbah, hanya karena dia menemukan bahwa ternyata anak domba Allah yang dikisahkan dalam kitab Wahyu, itu nyata ada dalam gereja Katolik dalam perayaan misa. Maka dia kemudian kembali ke gereja Katolik dan dia lukiskan itu dalam buku pertama yang ditulis, Rome Sweet Home, Roma rumahku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak usah ragukan dan takut, karena doa-doa kita dan Ekaristi yang kita lakukan selama ini memuluskan jalan untuk Dr. Abraham Taufik kembali ke pangkuan Allah. Apalagi dia punya pelindung Abraham. Abraham sudah lama hidup. Dia diberi gelar sebagai tokoh beriman, dan semua agama apapun di dunia ini berkiblat kepada Abraham sebagai tokoh beriman. Nah, ada sebuah kemiripan yang saya temukan dari yang saya kenal sepintas tentang Dr. Abraham. Beliau kan tugas dan sampai mati di Atambua ya, Timor. Timor bagian mana? Atambua. Nah, saya sedikit mendengar cerita dari Romo Clemens, kalau beliau ini seorang figur yang disukai oleh banyak orang karena pelayanannya.
Dan memang dia melayani sampai mati di sana. Apa hubungannya dengan Abraham? Abraham waktu diutus oleh Allah, Allah bilang apa? Abraham, engkau pergi ke tempat lain supaya mendapat berkat dan menjadi berkat. Terberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nah, Dr. Abraham telah membagi berkat dan menjadi berkat untuk orang-orang di mana dia melayani sebagai seorang dokter sampai akhirnya meninggal. Jadi spiritualitas Abraham sebagai tokoh beriman dan pembagi berkat telah ia tunjukkan dalam hidup. Maka kalaupun beliau mati muda, ya sudahlah, itu kan soal kemampuan fisik untuk tidak bertahan hidup lebih lama. Tapi secara rohani, beliau sudah siap. Beliau sudah menginvestasi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia meninggalkan apa? Kenangan. Dan ia telah meninggalkan banyak kenangan dalam hidup. Makanya kalau kita kembali ke bacaan pertama dari kitab Sirah, berbicara tentang warisan yang memasukkan nama kita adalah perbuatan baik, kebijaksanaan hidup. Itu yang memasukkan nama. Maka tidak usah takut kalau kita, maaf saja, tidak usah takut kalau kita tidak punya anak, tidak punya istri. Ini kan saya ngomong di frater juga. Karena kadang-kadang orang takut untuk jadi imam atau tidak menikah. Nanti kalau mati siapa yang menangis, kalau sakit siapa yang merawat. Dan siapa yang bercerita ke anak cucu. Sebenarnya tidak usah takut. Karena apa? Kalau kita menciptakan banyak kenangan dalam hidup, orang akan mengenang perbuatan baik itu. Belum tentu anak kita mengenang kita. Mungkin juga cuek dan tidak peduli dengan kita. Termasuk Erwin juga kayaknya tidak usah takut. Saya lihat deretan depan ini, deretan orang yang siap untuk hidup sendiri tapi menciptakan banyak kenangan. Contohnya apa? Contohnya juga, hari ini kan gereja memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, kakek nenek Yesus, orang tua Bunda Maria. Mereka cuma punya satu anak, Bunda Maria. Lalu Maria melahirkan cuma satu anak, Yesus Kristus. Yesus ini tidak menikah lagi, habislah sudah keturunan. Tapi apa yang terjadi? Tenar juga kan? Populer juga. Santo Yoakim dan Ana populer. Maria populer. Yesus apalagi. Jadi kalau kita cari popularitas, tidak wajib harus menikah kan? Yang penting banyak buat baik dan investasi perbuatan baik. Sehingga tadi saya bilang frater-frater, sudahlah terus saja jadi imam. Tetap tenar juga kok. Daripada kamu menikah, belum tentu tenar. Habis itu disakitin lagi oleh pasangan. Sudah. Artinya begini, semua panggilan hidup itu mulia. Kalau bisa menikah, menikah. Yang paling penting, mau menikah atau tidak menikah atau hidup terpanggil, banyak-banyak melakukan kebaikan. Sehingga saya yakin Dr. Abraham pun oleh banyak kenangan baik yang dia lakukan dalam hidup, dia akan selalu dikenang di Timor. Karena perbuatan baiknya. Jadi Bapak Ibu, banyak-banyak buat baik dalam hidup. Itulah investasi terbaik, supaya ketika kita mati pun, badan kita memang hilang, tapi kenangan-kenangan hidup kita tetap menyala dan tetap hidup. Semoga Dr. Abraham bahagia di surga, tetap menjadi pendoa untuk kita semua yang ditinggalkan, orang tua, sanak saudara, serta seluruh keluarga. Semoga Tuhan memberkati. Amin.